Assalamualaikum, selamat malam. Mas Irfan, Mas Rizik Susanto, Mas Bintang, Mas Bagas. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Untuk kelas malam, apakah cuman memang segini? Karena di presensi saya kurang lebih ada 19 orang. Atau yang sebelumnya belum selesai ya? Kelas apa sebelumnya ini? Informatika, Pak. Jadi biasa sih yang masuk cuman 8 atau 10 gitu. Oh, dari 19 orang ini. Iya, Pak. Bentar ya. Malam Pak Rizky. Kita ketemu lagi nih. Suara masih di mute, Pak. Oke, Pak Rizky. Kamu dengar nggak, Pak Rizky? Masih di mute, masih di mute. Punya sampean masih di mute, Mas. Coba di unmute dulu. Tes, tes. Suara saya Nah, masuk, Pak? ya, Oke, ya. aman. Oke. Eh, ini tadi katanya dari 19 data yang kita terima, Pak Rizky, di Mm-mm. rata-rata mungkin sekitar 8 atau 10 orang saja. Oke, oke, Pak. Siap. Nah, mungkin ini eh, sambil menunggu gitu. Mungkin teman-teman bisa on cam dulu. Tak kenal Halo, Mas, teman-teman. biar biar wajahnya tuh kalau ke kampus saya tahu gitu loh. Wah, itu udah mulai satu persatu tuh, Pak. Nah, ada satu. Oke. Lu kok ditutup lagi Mas Gipari? Malu, malu, Pak. Malu. Oke, saya coba kenalan dulu ya. Eh, eh, ke Mas Irfan Maulana ada kemana ini? Mas Irfan. Irfan. Iya, Pak. Nah, bisa on cam kah? Biar saya tahu.
Sebentar Pak, siap-siap dulu. Oke, Asik. Berdandan dulu, Pak. iya. Iya, iya. Oke, teman-teman. Jadi sambil nunggu, saya perkenalkan di sini ada Pak Rizky, gitu. Halo. Jadi sebetulnya eh, dosen pengampunya sebetulnya saya, gitu ya. Cuma saya begitu ngelihat jadwal dadakan, gitu ya. Eh, kita kan juga mau akreditasi nih, gitu. Ternyata beberapa minggu ke depan dan itu berlangsung kurang lebih 2 minggu, mulai tanggal 15 itu. Nah, itu eh, Prodi Informatika dan SI mendapatkan jadwal untuk untuk akreditasi untuk yang TI setelahnya. Nah, merujuk ke situ, maka saya akan lebih banyak membackup di sisi akreditasi gitu ya. Nah, supaya teman-teman tetap bisa fokus gitu. Kebetulan Pak Rizky ini juga mengajar teori grafika. Jadi kalau pelajaran kita kan grafika komputer, ya kakak adik lah, 11 setengah. Benar, benar, benar. Jadi saya coba untuk menghubungi dan nanti mungkin kita saling backup. Jadi nanti dalam bulan mungkin kebanyakan nanti Pak Rizky yang akan meneruskan, sekaligus saya perkenalkan beliau gitu ya. Beliau juga Siap, Pak. mengajar di teori grafika. Mas Irfan, nah yuk, sudah ganteng Udah sisiran, waduh. Udah parfuman. Wah. atau yang lain dulu boleh, atau ada Mas siapa ini yang baru masuk? Nah, ini Mas Usama nih, Putra nih. Langsung di off oh, kameranya. Ayo, yuk, kita ngobrol dulu, ngobrol dulu. Hadir Pak. Ya, Adil. Saya mau kenalan, siapa tahu kalau ke kampus bisa menyapa teman-teman gitu ya. Mas Usama dari mana nih? Aslinya mana, Mas? Saya ulangi, Mas Usama aslinya mana nih? Saya di ini Pak, di Serpong, Oh, di Serpong. Oh, Serpong. dekat. Eh, basicnya dari, lah kok hilang? Oh enggak. Basicnya dari SMA atau SMK atau MA atau Saya SMA Pak. oh SMA. Hmm. Ya, ya. Ini penting kami berdua untuk menggali supaya nanti materinya enggak loncat-loncat ya. Supaya kasihan kan nanti di ketemuan tadi pagi saya ketemu teman-teman reguler, ternyata ada yang dari SMK jurusannya desain grafis. Nah, itu udah dapat duluan gitu ya. Tapi Benar, ini benar. untuk kalau di SMA dulu diajarin apa Mas komputernya? Pernah diajari komputer apa di kampus? Di kampus. Di eh, Sekolah. sekolahnya? Kalau SMA nggak ada Pak, nggak ada Nggak ada komputer. ya. Iya. Eh, mungkin basic kali ya atau apa? Kalau basic mungkin di Office aja sih. Office aja ya. Oh, Excel, Word udah. Ya, 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 ya. Ya. Nah, kalau eh apa namanya? SMA-nya di SMA mana, Mas? Saya SMA 19, SMA 9, SMA 9 9 Tangsel. Tangsel ya, Ya, di yang di Serua. Benda baru Pak. Serua ya. Oke, 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 oke. Saya tak pindah orang dulu. Nih siapa yang cepat nih? Saya perlu menggali teman-teman nih, Mas Raihan Al-Ghifari. Ada? Iya, Pak.
Ayo dong, on cam dong. Nah, Ah, sip. gantengnya kelihatan. Ya. Izin Mas Raihan Al-Ghifari. Asli dari mana Mas? Saya dari Jombang, Jawa Timur, Pak. Oh, Jawa Timur. Jombang jauh ya? Ya, Jauh, Pak, lumayan jauh. juga. Iya, iya. Sekarang domisili di Jombang juga, Mas? Ya, di Jombang juga, Pak. Tapi Oh, kadang ke Surabaya, Pak. Soalnya kan saya double degree, Pak. Kuliah yang satunya itu kampusnya di Surabaya. Wih, mantap, double degree. dua Tapi ini. itu salah jurusan itu, Pak. Yang kampus pertama itu. Apa Mas? Jurusan teknologi pangan, Pak. Jadi nggak linear itu, Pak. Teknologi pangan. Ya, Di mana, Mas? di universitas terbuka, Pak. Kebetulan juga Oh, online. Cuman kalau praktek sama ujian-ujian itu offline ke kampus. Iya, iya. oh, iya, iya, iya. Ya, yang betul begitu sebetulnya. Nah, cuma kita ngasih kemudahan UTS sama UASnya masih online. Oke. Dulu basicnya dari SMA, SMK, Mas? Dari SMK, Pak. Jurusan TKJ. Wah, Oh, masih TK, bersinggungan TKJ. TKJ ya. Berarti jaringan ya? Iya, Iya, benar, Pak. Pak. Lebih ke Teknik jaringan. komputer jaringan. Oh iya, iya. Oke, kedetek SMK 1. Saya tak coba ke Muhammad Rizky Susanto. Halo, Mas. Enggak nyaut nih. Mas Oh, maaf Bintang. Pak. Masih perjalanan pulang sepertinya, Kak. Ri- Rejik perjalanan pulang Pak. Oh, Oh, perjalanan pulang baik. Berarti ini yang nyaut-nyaut dulu, Mas Bintang dulu deh. Ayo, kenalan yuk. Wah, ini. nah, mantap nih. Ini wis kacamataan ini berbahaya ini. Mas Bintang, sekarang di mana posisi? Sekarang Bekasi, Pak. Sorry, suaranya kurang keras dikit. Tes. Ya, Halo, ya, di mana Mas? saya lagi di Bekasi. Oh, di Bekasi. Bekasi mana? Timur, Barat? Berat, Pak. Oh, Barat. Ini udah kerja atau memang seperti tadi, Mas Rayhan mau kuliah terus? Udah kerja Kayaknya. nih. Nah, itu di kantor kayaknya tuh, Pak ya. Iya, Iya, ngeblurnya kayaknya apa namanya di kantor. Benar-benar. Nah, senggol dikit, Pak. Kerjanya apa nih? Di bidang IT atau enggak nih kira-kira? iya ini eh, software, Pak. Saya sekarang jadi front-end programmer. Oh, ini yang dari Pak Yanuar ya? Iya, Bener ya? bener, Pak. Oh, alah. Ya, 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 ya. Paham, paham. Wes, nggak usah dilakukan lagi kalau ini. Mantap, mantap. Ya, rekomendasi, Mas. Jadi, ITTS kerjasama dengan perusahaan, terus kemudian perusahaannya merekomendasikan ke mahasiswa-mahasiswanya, ke staf-stafnya. Karya usamanya. Oke, oke, oke. Mantap, mantap. Salam kenal, Mas Bintang. Ya, sama juga. Sama juga. Ya. Ini wis coding kacamata. Wis. Kelihatan, Pak ya. Iya. Lanjut ke Mas siapa ini? Tadi yang jawab Mas Bagas nih tadi. Yang Bagas AP ini ada dua nih. Mas Bagas AP dulu. Nah, tadi nyaut kok sekarang nggak nyaut nih. Baru connecting tuh, Pak. Mas Bagas. Yo, halo Pak. Nah, yuk kenalan yuk, Mas Bagas. Nah, Wih, udah tampil Pak. sudah. Sudah, Di sudah. mana Mas Bro? Sekarang posisi Mas Bro? Masih di kantor Pak. Kerja juga nih. Oh, ini udah kerja juga. Kantor di mana Mas Bro? Bareng Mas Bintang Pak, saya Pak. Oh, iya.
Waduh, gawat ini. Dikeroyok 2 programmer ini. Kalau ini programmer juga, Mas. Programmer juga Pak, tapi di bagian back end ya. Oh, back end. Kalau Mas Oh, Bintang, back end juga. Kenapa Pak? Mas Bintang juga back end juga. Oh, kalau Mas Bintang itu buat front end ya. front Oh, end. ya, ya, ya. Ya, ini ada kaitannya sih front end dengan desain dengan grafika gitu. Tapi cuman Benar, memang benar, kalau benar. yang di back end juga tentunya menyesuaikan style CSS-nya juga dan sebagainya. Iya. Iya. Bahasa yang digunakan Biasanya sehari-hari kalau apa nih, Mas, dalam pengembangan softwarenya? biasanya sih kalau saya pakai ini sih Pak, TypeScript. Oke, 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 oke. Ini bahasanya nggak lazim. Sekarang lagi ngerjain project apa, Mas? Aku lagi ngerjain project ini Pak dari Garuda Eleven, bikin game. Oke, Oke. game ya. Game kalau di mobile itu ada Unity dan sebagainya. Tapi kalau di back end-nya dia nanti untuk beli-beli gitu atau gimana? Atau landing page saja? Pakai framework mesti, Mas. Oh, hilang dia. Masih mute, Mas. Email. Kalau untuk game yang saya buat ini base-nya itu bukan di Android atau iOS Pak, tapi ke arah website, game berbasis Oh, game, web base. web base. Oke, 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 oke. Berarti kayak model web base yang kalau saya di Zuma itu juga ada yang di web base. Kelihatan tua banget main Zuma. Ya, ya, Zuma. paham, Mas. Paham, 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 paham. Keren, 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 keren. Semoga selalu menginspirasi. Ya, Mantap. ini saya tak geser dulu, Mas Bagas. Terima kasih, Mas Ya, Bagas. Saya ke Mas ya, terima kasih Reynaldi. Mas. Terima Ya, kasih Pak. siap, siap. Saya ke Mas Reynaldi Bagas sekarang. Halo, Pak. Wah, keren, bro. WhatsApp, bro. Mantap nih. Iya. Mas, posisi di mana ini? Di rumah, Pak, di Bekasi. Bekasi juga. Ini nama lengkapnya Mas Reynaldi Bagas Pangestu ya? Iya, betul, Pak. Ya, 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 ya. Oke, oke. Yang tadi Mas Bagas Aditya Pratama. Oke. Udah kerja, Mas, atau memang ngambil kelas sore? Udah kerja, Pak. Wah, ini kerja semua ini. Di mana, Mas? Iya, Pak. Barengan sama Mas Bintang sama Mas Bagas. Masya Waduh, jadi satu. Allah, sak grup, sak grup. Satu grup, Mas Ian. Ya, ya. Mas Bagasnya megang apa di perusahaannya? Programmer kah? Saya programmer, Pak. Programmer juga, back end, front Programmer end, juga. atau full stack atau apa ini? Saya full stack, tapi lebih condong ke front end. Front end. Apa yang digunain sehari-hari bahasanya? Bahasa yang dipakai biasanya sih JavaScript sama TypeScript. Oke, Oh, hampir. sabar. Mirip. Oke. Pak Yanuar di situ kah? Enggak. Tadi siang sih ada, Pak. Oh, tadi siang dia juga nelpon saya. Gimana perkembangan anak-anak nih katanya. Nah, Aman terkendali. Ya, ya. Kalau nggak gini kan nggak ketemu kita ini. benar-benar. Mas Rizik sedang di perjalanan, Mas Irfan Maulana sedang izin ke toilet. Oke. Teman-teman semua terima kasih sambil nunggu yang di toilet sama yang di perjalanan. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan di awal, karena memang agenda saya harus ngawal akreditasi, jadi saya menggandeng Pak Rizky, kebetulan beliau juga dosen
teori grafika, dan ini juga grafika komputer, ya 11-12 lah ya. Nah, sehingga beliau akan mengawal perkuliahan nanti. Nah, jadi nanti siapa yang senggang atau saya bisa masuk atau enggak, tapi mungkin alangkah baiknya mungkin nanti akan diteruskan dengan Pak Rizky itu ya. Nah, teman-teman semua, bahwa di grafika komputer itu, nah ini tadi mungkin di kelas pagi ya. Atau teman-teman ada yang sudah kebayang belum grafika komputer itu apa? Ya, kalau udah berkaitan dengan komputer ini udah pada paham semua nih harusnya nih. Basicnya udah ada soalnya Pak. Bahkan pekerjaannya. Ya, ini pada diam-diam nih udah paham semua kayaknya nih. Ya, saya coba sharing screen-nya sedikit sebentar saja. Oke, untuk mengawali awal perkuliahan, ya ini yang enteng-enteng aja sih. Ini juga saya sampaikan tadi di pagi hari, bahwa terkait dengan beberapa konteks di grafika komputer. Mungkin teman-teman kalau bicara bicara sama grafika mungkin terkait dengan desain. Terus mungkin yang kemarin yang nggak masuk akal adalah untuk mining ya, karena berkaitan dengan grafik ini, berkaitan dengan mining. Nah, ini tapi konteksnya adalah grafika komputer ini adalah alat gitu ya, yang terdiri dari hardware dan software. Kemudian antara lain untuk membuat gambar, grafik, kemudian citra, seni game, macam-macam lah gitu ya. Jadi mungkin tadi kalau di ada yang dari teman-teman dari SMA tadi, kita patokannya yang mungkin yang udah senior tahan dulu gitu ya. Kita coba dari yang yang teman-teman yang junior, kasihan nanti. Ini tadi yang dari SMA, aku mau yang dari SMA dulu nih, Mas Usama ya tadi ya, Putra ya. Iya benar Mas Usama itu Pak. Ya, Mas Usama, saya pengen ngobrol dong. Lagi on ini enggak ya? Ya. Hadir Pak, lagi di jalan. Lagi di jalan. Ya. Saya tak ngobrol sama ini aja tadi, Mas Raihan. Saya mau ngobrol soal teknologi pangan. Iya Pak, siap Pak. Saya meyakini bahwa di teknologi pangan juga ada soal grafika. Percaya atau tidak bahwa saya nggak tahu ya apakah memang terkait dengan model pertanian atau mungkin soal kontur tanah atau yang lainnya. Saya kira mungkin pernah dilakukan di teknologi pangan. Nah, selama ini di UT apa Mas yang dipelajari soal teknologi pangan itu? Kalau selama ini masih itu sih Pak, masih kayak kimia dasar itu Pak. Terus Kimia pengolahan, ya masih dasar banget Pak. Kimia dasar, kimia organik, terus juga pengolahan roti kenapa kok bisa awet, dan teknik pengemasan pun itu dibahas juga Pak. Oke. Jadi kenapa roti kok bisa awet, karena di sebuah teknik pengemasannya itu tidak hanya oksigen saja yang ada di kemasan tersebut, tapi ditambahkan nitrogen dan juga karbon dioksida Pak, agar penjamuran itu tidak cepat menyebar lah istilahnya Pak. Betul. Saya punya pengalaman kaitannya dalam pengembangan teknologi pangan itu di
soal beras, perberasan gitu ya. Kalau tadi mungkin teknologi pangan kita bicara mungkin masalah kimia, bagaimana campuran dan sebagainya supaya mungkin awet dan tidak busuk dan sebagainya. Nah, itu juga saya pernah ngobrol juga dengan rekan-rekan di Universitas Gadjah Mada terkait dengan pengemasan. Jadi memang faktor pengemasan itu penting, apalagi soal roti ya. Selip dikit gitu udah warnanya ada agak hitam-hitam dan sebagainya. Nah, mungkin teknologi pangan yang dimaksud adalah proses untuk sekarang teknologi pangan itu udah berkembang sangat pesat sih, saya yakin ya gitu. Nah, cuma di aspek yang pernah saya pegang itu terkait dengan ini Pak Rizky, hilirisasi terkait dengan pertanian. Jadi mulai dari saya punya produk namanya Itani. Jadi saya kalau boleh cerita mungkin teman-teman yang sudah bekerja juga, yang teman-teman dari SMA juga. Nah, ini juga ilmu baru juga buat Mas Gifari. Jadi di Itani itu banyak hal yang kalau saya bicara pangan dan teknologi kaitannya kalau di grafika ya, saya tak ke grafikanya gitu. Tapi secara umum pertama ketika ada petani itu kan kemudian saya daftar, kemudian kan nanti timbullah biaya produksi ya. Nah, biaya produksi itulah yang akan kami biayai gitu ya. Nah, kemudian di awal fase gitu ya, itu saya pakai ini Mas, handphone untuk mengitari lahan. Gitu ya. Jadi saya start dari titik 1, kemudian depannya 2, 3, 4, kemudian saya dapat berapa meter persegi. Di situ kemudian langsung dihitung biaya produksinya berapa. Gitu. Jadi ada yang misalkan 1 hektar itu misalkan 18 juta atau setengah hektar 9 sampai 10 juta. Nah, gitu ya. Nah, yang menarik di teknologi pangan itu kemudian terkait setelah dia tanam, kemudian dia di situ macam-macam Pak. Terkait pertama teknologi pangan yang kita gunakan adalah mengukur keasaman tanah. Nah, jadi digambar gitu ya, pakai drone, ditembak, gitu ya, kemudian muncul. Berarti ada image processing di situ, Pak ya? Ada Pak. Itu tanah ya, tanah. Teknologi pangannya ada di sana satu. Yang kedua, begitu dia mulai tumbuh perharinya itu, nah itu nanti kita nerbangin drone lagi Pak. Nerbangin drone itu ternyata untuk di sektor pertanian itu ada jam-jamnya. Jam-jamnya, benar. Terbaik adalah jam 8 sampai jam 10. Karena kalau pagi masih berembun, kemudian kalau siang terlalu kesiangan dan itu tidak bagus. Tujuannya adalah pertama melihat air itu merata nggak di sekitaran lahan itu. Itu digambar tuh Pak, di image processing juga ada grafiknya juga, ada gambarnya juga, jadi realistis itu ya. Kemudian itu menjadi data-data yang kita proses di image processing. Yang kedua adalah drone itu kan bisa minimalis ya, bukan minimalis, tidak tinggi bisa, rendah bisa maksud saya. Nah, kemudian nanti dalam waktu prosesnya berapa minggu, nah itu kalau lahannya sedikit sih mungkin bisa ya kita puterin ya. Tapi kalau sudah berhektar-hektar, ya terpaksa lah pakai drone itu. Jadi nanti tanaman itu sehat nggak? Nah, benar. Nah, nyampe lah di sana. Teknologi processingnya ada di. Nah, yang terakhir di teknologi pangan yang hubungannya tadi sama pengemasan, nah itu harus benar-benar rapet, Pak. Jadi nggak boleh istilahnya kalau kalau kita beli sosis itu kan sosisnya begitu lengket itu packagingnya itu ya benar-benar nggak ada ruang
ruang apa udara dan sebagainya gitu. Tapi memang itu ada beberapa model ya Pak, model dari mungkin kalau di rumah mungkin kita punya tempat beras, nah itu juga ada Pak, itu teknologinya pembuatan itunya ada juga di sana, gitu ya. mantap nih. Itu prosesnya sampai di sana. Nah mungkin nanti Mas Givari kalau memang teknologi pangannya oke, ya. Nah yang menarik gitu, yang menarik adalah tinggal kita mengubah proses jenis tanamannya dan budidaya, ya. Jadi kalau di awal sama di akhir mungkin sama ketika panen dan sebagainya, cuma yang di tengah proses itu rencana memang bisa kita tuangkan ke dalam apa namanya budidaya yang lain, contoh jagung, contoh kopi, contoh sawit, gitu-gitu ya. Jadi ini pengalaman menarik untuk dipelajari. Oke, itu tadi jadi grafika itu hubungannya macam-macam, nggak hanya soal apa namanya sesuatu yang mungkin setiap hari kayak bikin flyer dan sebagainya. Ternyata di pangan juga dibutuhkan. Ada. Nah, jadi saya ada pengalaman lucu waktu PSD, Pak. Lucunya begini, ada dua teman saya, yang satu adalah bagaimana mengubah algoritma yang blur menjadi bersih. Jadi yang gambar Oke. dulu jadi yang kekinian Bersih. sekarang gitu ya. Nah itu memang ada algoritma dan itu dia mengambil tema itu. Yang satunya adalah mengubah yang karena dia basicnya agamanya kuat banget gitu ya, terkait pornografi Pak. Jadi yang mengarah terang yang tadi itu diblurkan. Gitu ya. Nah, Berarti indikatornya lumayan ini ya Pak ya. Lumayan susah itu biasanya. Ya, jadi ada itu datasheet-nya juga ada, cara memecahkan masalahnya juga ada. Nah, mungkin Pak Rizky nanti kalau mengambil S3 gitu. Nah, ada Amin. juga kalau Mas Tony itu ya, saya bicara lagi sama Mas Tony. Kalau yang dua tadi Ya, dari ya. Purwokerto, Pak. Pak Tony nih. Nah, kalau Pak Tony itu adalah kompresi. Jadi kan saat ini dunia digital ini kan mungkin banyak format ya. Ada yang WAV, ada yang MP3, ada yang MP4, ada yang AVI, macam-macam. Nah, beliau membuat satu algoritma untuk mengkompres kayak misalnya WinRAR ya, dengan WinZip atau macam-macam gitu. Nah, cuma beliau membuat satu algoritma baru untuk lebih mengkompresikan apa namanya ini, mengkompresikan bukan kualitas tapi ukuran gitu ya. Nah, itu macam-macam tuh di situ. Nah, itu kalau di sana. Jadi dia datasheet-nya adalah berupa apa namanya WAV gitu ya, dikompres terus ya. Jadi teman-teman kalau masih S1 nikmati saja lah gitu ya. Jangan dibawa pusing. Nah, itu. Jadi grafika komputer sekali lagi ini menyentuh banyak aspek gitu ya. Benar-benar Pak. Nanti di bawah juga saya sampaikan. Nah, ini dulunya memang grafika ini apa namanya fase pertama dulu ya kayak ginilah, tidak begitu cepat, terbatas gitu ya. Tapi memang lama-lama juga apa namanya semakin canggih dan semakin kita nggak kebayang ya dulu saya terutama dan Pak Rizky mungkin mengalami disket, terus hard disk itu sampai numpuk 3 misalnya begitu ya. Benar Pak. Terus kemudian apa lagi? Ada yang zamannya kita dulu masih MIRC, masih Winnet, masih Friendster, Mikri. gitu ya.
gitu. Nah, mungkin teman-teman yang sekarang nggak Alami. mengalami itu, tapi memang grafika komputer atau mungkin dulunya gitu ya, itu ya segini inilah gitu. Nah, mungkin yang apa namanya yang diproses juga besar dulu ya. Mungkin untuk saya nggak tahu ya. Kalau saya nggak kebayang kalau dulu rendering Pak itu berapa lama ya. Saya pernah tahu itu ini Pak. Jadi kayak nek komputer dulu untuk rendering itu seruangan besar gitu ya Pak ya. Terus kemudian AC-nya juga AC yang tingkat tinggi gitu kan Pak. Komputernya besar-besar soalnya. Tahu saya sih gitu dulu. Ya. Oke. Nah, terus ada fasenya. Memang kayak komputer dulu kan atau Microsoft kalau bicara organisasi komputer atau mungkin Linux juga prosesnya juga panjang. Nah, ini fase-fasenya juga sudah mulai terus berkembang. Kemudian ini zaman 1960, saya pun juga belum lahir gitu ya. Jadi mengembangkan teknik secara interaktif menggunakan sarana keyboard, kemudian ini juga untuk sektor industri pemerintahan gitu ya, memperbaiki kualitasnya. Nah, kemudian ada juga yang fase keempat, nah ini mendukung grafis warna, sudah mendukung sana. Nah, sampai sini apakah teman-teman nge-lag nggak ya? Nggak ya, mudah-mudahan ya. Mas Usama gimana? Apakah bisa mengikuti? Atau Mas Raihan paham ya? Nah, saya coba lanjut ya. Nah, di grafika komputer itu banyak sekali. Nah, satu hal yang mungkin saya sampaikan, teman-teman, kita ya mungkin saat ini kita bicara baiknya sih bicara proses ya, gitu. Sebagaimana mungkin saat ini banyak aplikasi mungkin AI gitu ya, ada aplikasi yang mungkin sudah terbantu banyak gitu, apalagi mungkin tadi yang teman-teman sudah bekerja, kemudian bikin web, kalau udah males mikir stuck gitu, biasanya template webnya itu juga beli gitu, rata-rata mungkin 500 sampai 1 juta tergantung ya gitu. Nah, itu sudah dimudahkan opportunity pekerjaan di sana gitu ya. Nah, terus kemudian ini pertama adalah peranannya bisa untuk desain gitu ya. Terkait dengan macam-macam ada digunakan untuk desain mobil, bangunan pesawat, pesawat terbang, komputer, tekstil dan lain-lain. Nah, ini memang softwarenya macam-macam. Ada Autodesk, ada 3D Maya dan sebagainya. Saya lanjut ke grafik presentasi. Nah, ini mungkin ini nggak asing bagi Mas Givari ya. Mungkin kalau soal kimia dan sebagainya, ngelihat grafis begini udah biasanya juga di kesehatan juga iya, gitu ya. Nah, ini bagaimana mendeskripsikan gitu ya, nah, itu lebih mudah gitu ya. Saya yakin teman-teman yang pembuat aplikasi juga biasanya sering suruh bikin satu dashboard gitu. Satu dashboard, saya kira juga itu soal intuisi dan apa namanya ya, intuisi dan insting gitu ya. Bagaimana orang awam intinya adalah tertarik atau bisa membaca dari grafik yang disampaikan gitu ya. Terus kemudian macam-macam. Ini juga terkait dengan softwarenya, rata-rata biasanya pakai Adobe, kemudian Adobe Illustrator, kemudian Adobe InDesign, Corel, macam-macam. Nah, ini metodenya, ini juga bisa untuk computer art gitu ya. Nah, ini komputer art biasanya sih untuk desain-desain yang kalau teman-teman biasa instingnya sudah nempel ya macam-macam ya. Kalau di sini mungkin soal poster film misalnya begitu. Nah, atau mungkin yang sebelah kanan ini biasanya poster musik gitu ya. Nah, yang sebelah kiri biasanya posternya
rokok ya. Biasanya apa ini? Kemenkes ya. Iklan Pak, iklan. Iklan. Nah, ini banyak memang yang belum bisa move on gitu ya dari Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign dan sebagainya. Terus kemudian mungkin kalau di Unix gitu ada Blender dan sebagainya. Nah, itu juga ada. Lagi-lagi ini soal bagaimana sebuah gambar itu bisa dinikmati dengan baik. Kemudian juga ada soal di film. Nah, jadi banyak aspek yang di grafika komputer atau teman-teman yang suka dengan dunia apa namanya desain ini sebetulnya lebih apa namanya bisa masuk ke semua sektor sebetulnya ya, karena mungkin kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain gitu ya, nah itu juga kayaknya sih lebih banyak larinya ke sini ya. Ya tergantung sih mau jadi entrepreneur sendiri atau mau ikut dengan lain karena peluangnya banyak sekali. Nah, kemudian di pertelevisian juga ada sebagai bumper. Nah, bumper itu yang di belakangnya itu ya bisa dilihat gitu ya. Nah, ini biasanya pakai di belakangnya green screen. Green screen itu mudahnya adalah di belakang beli kain warna hijau. Ya, nah ini software-software yang biasanya digunakan Adobe Premiere Pro atau After Effects ya. Nah, ini juga video musik. Nah, ini ada juga kemudian game. Nanti mungkin salah satu rekan kita bikin game yang versi web. Nah, ini mungkin kalau di Dota ada versi webnya, Mas? Dota nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Dota desktop semua kayaknya. Desktop semua ya, ya. Nah, ini terus ini beberapa softwarenya. Kemudian di dunia pendidikan, nah, ini macam-macam fungsinya, gitu. Bisa untuk melihat konten tanah, kemudian dan sebagainya. Visualisasi, terus kemudian tadi yang saya ceritakan soal pertanian ada image processing, ada GUI. Nah, ini yang apa namanya terkait dengan yang sering digunakan. Nah, biasanya umumnya tergantung dari kita bisa melihat peluang atau enggak. Mungkin Pak Rizky tadi yang Shutterstock tadi Pak, monggo Pak diceritakan Pak, boleh Ya, tuh. jadi ini ya Mas, Pak, apa namanya sekarang kan dunia udah gak kayak dulu, jadi apa aja bisa jadi apa namanya income lah ya saya bilangnya. Jadi kalau di era digital apalagi berkaitan dengan grafika komputer ya, kita bisa cari income dari mana saja. Yang paling simpel adalah dan itu menurut saya itu gampang ya. Jadi kita jualan stok, jualan aset digital ya. Entah itu foto, entah itu footage, entah itu desain, bahkan audio. Terus kemudian juga ada juga jualan template. Nah, itu kan banyak yang bisa dijual. Nah, kalau saya pribadi karena memang saya suka di bidang multimedia ya, Pak ya. Saya suka foto, suka desain, suka animasi. Nah, kira-kira apa nih yang bisa saya buat jadi aset digital ya? Ini sedikit cerita. Nah, saya coba upload beberapa stok saya di apa namanya Microstock namanya ya. Jadi itu website semacam marketplace. Nah, jadi semacam marketplace. Coba saya share aja deh. Jadi semacam marketplace ya, apa namanya Microstock. Kalau teman-teman mesti sering dengar Shutterstock, Freepik. Nah, tapi sebenarnya di luar itu banyak ya. Jadi ada kaitannya itu semuanya tentang aset digital, apapun yang berbentuk digital ya, baik itu bentuk multimedia, terus apapun lah pokoknya itu kita bisa jual. Nah, saya sendiri sudah mencoba beberapa Microstock Pak ya. Jadi ada Shutterstock, ada
free pick. Nah, ini di tempat saya ada nih. Jadi saya tinggal klik, nah, udah muncul gitu ya. Nah, ini yang paling ini mungkin buat motivasi ya. Jadi ini semacam kalau saya bilang mau dibiarin dia bakalan naik terus karena bakalan orang nyari. Bahkan sekarang saya juga sering dengar Pak, jadi di industri yang besar, perusahaan-perusahaan itu sudah mengurangi kos biaya untuk pembuatan, misalkan contohnya gini, pembuatan aset digital. Karena apa? Kalau misalkan kita contohnya bikin sebuah foto atau mungkin bikin sebuah video gitu ya. Nah, mereka sudah mengarahkan ke aset digital seperti ini, seperti Shutterstock. Karena apa? Yang pertama kosnya lebih murah, terus kemudian kita bebas mau nyari yang seperti apa. Di sini tuh kita mau nyari apapun pasti ada. Ada mulai dari gambar, foto, vektor, nah bahkan bisa pembuatan gambar AI. Terus ada juga gambar offset, itu untuk sebuah gambar saja. Nah, video juga banyak, ada video live shoot, ada video animasi, nah itu juga ada. Bahkan audio pun juga dijual, efek audio efek dan semacamnya. Terus kemudian template. Nah, template ini mulai dari sosial media, terus kemudian untuk bikin sertifikat pun juga sudah ada template-nya kan, Pak. Jadi semuanya bisa kita jual, bahkan hampir seperti Canva. Cuman ini kayaknya yang mendahului. Jadi ini kalau saya bilang dia yang paling rate-nya paling tinggi. Nah, jadi semua perusahaan sudah mengalihkan ke situ, Pak, untuk apa namanya, untuk bikin kontennya. Jadi kan ini jadi peluang nih buat teman-teman mungkin yang di sini suka desain, suka bikin video, suka bikin foto. Nah, bisa tuh dimasukin di sini. Ya, kalau saya sendiri ya selama ini kurang lebih ya hampir setahun sudah bisa menghasilkan ya buat jajan lah ya. Nah, bulan ini aja sempat sudah kejual $44 keseluruhan. Nah, dan di sini enaknya itu nggak ada patokan, Pak. Jadi apa ya, kita kadang sampai kagetnya itu satu aset itu bisa nilainya saya paling tinggi itu bisa sampai $72 satu kali download. Nah, sistemnya kan memang royalti itu. Jadi meskipun orang make, orang lain bisa tetap make. Nah, jadi kan nggak ada matinya. Sama dengan ya intinya saya dijual seperti itu. Saya pernah ke download satu foto itu sampai $72. Berarti kalau di rupiah satu foto itu bisa hampir 1 juta. Kan itu lumayan ya, Pak ya. Orang lumayan meneh, Mas. Jadi ini motivasi kalau teman-teman Beli ya. somai bisa 1 RT itu. benar, Pak. Jadi kalau teman-teman punya aset digital, jadi kalau bermain NFT itu mungkin saingannya lebih banyak ya, Pak. Dan kayaknya sekarang juga peminat NFT itu sudah mulai turun, nggak zaman dulu pas lagi naik, ya kan? Nah, kalau mau konsisten dia ada terus ya di sini, di microstock. Banyak microstocknya, bukan cuma Shutterstock, ada free pick yang mungkin familiar teman-teman dengar, ada juga 123RF, terus ada juga Fictizy, ya itu semuanya bakalan bisa jadi aset digital. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan apa namanya teman-teman punya aset nganggur gitu kan, silakan bisa dicoba. Kuncinya cuman konsisten. Jadi tinggal ngupload berkarya, entah itu desain atau apapun. Nah, masukin sini. Dia bakalan jalan terus. Jadi kayak tokonya buka terus, nah, seperti itu. Nah, kadang kita ya kagetnya itu tiba-tiba di-download segitu besarnya kan ya, wah gitu ya. Menurut kita itu kalau misalkan nggak ngapa-ngapain kok kayak nuyul lah aku bilang, Pak. Jadi kayak nuyul itu kayak apa ya, kayak ngepet lah gitu ya bilangnya. Jadi tinggal diam, udah duit yang mengalir. Nah, seperti itu. Banyak tutorial-tutorial yang bisa teman-teman ambil ya. Ini jadi ladang bisnis juga. Jadi ada yang benar-benar serius. Jadi income aktifnya juga ada. Jadi bahkan kalau bisa dibilang aku pernah lihat itu ada yang per bulan itu bisa di angka ratusan juta itu juga ada.
sebulan loh ya. Jadi kayak nggak usah ngapa-ngapain, ya udah selesai gitu ya. Cuman yang memang prosesnya nggak instan, jadi memang butuh waktu seperti itu. Nah, ini bisa dicoba nih buat teman-teman berkaitan dengan grafika komputer juga yang suka desain, suka itu, karena memang ini jadi peluang. Orang sekarang kalau mau apa-apa ya tinggal dicari Microsoft aja seperti itu. Bahkan misalkan teman-teman saya di Jakarta kalau butuh stok apa, dulu di tempat saya saja, sampai seperti itu. Lumayan itu, Pak. Ya, jadi seperti itu sih kalau pengenalan soal stok. Ya lumayan lumayan menggiurkan ya. Nah, kalau selama ini saya sudah mendapatkan $957 lah ya, selama kurang lebih hampir setahunan lah ya. Ya itu nggak ngapa-ngapain, tinggal ngupload, nah gitu ya. Ya udah, jalan sendiri, lumayan masuk kantong. Nah ini bentuknya bukan rupiah, bentuknya dolar ya kan. Jadi kalau dolar lagi tinggi ya udah cairin. Kalau enggak ya ditabung, sesimpel itu. Enaknya sih kayak gitu. Jadi saat butuh nih, saat dolar tiba-tiba tinggi ya udah dikonversi aja. Nah, itu pasti bakal dapat rupiah yang lumayan. Bisa nih jadi apa namanya aset pasif teman-teman. Itu sih kalau dari saya. Peluang baru ya. Bener Pak. Di kampus saya ini juga jadi apa ya Pak? Jadi dasar Pak. Jadi teman-teman disuruh masukin aset digitalnya sampean. Seperti itu. Ya sebetulnya apa namanya salah satunya ya saya kok sambil tadi dengerin Mas Rizky bilang itu contohnya begini Mas. Cuma ini contoh ya, tapi contohnya nggak ketemu. Biasanya kalau di berita dan sebagainya itu perhatikan yang di bawahnya sini. Kalau ada tulisan Getty Image, nah itu biasanya adalah Getty Image itu adalah biasanya dia ngambil dari situ. Bisa Shutterstock. Nah itu tadi kan Shutterstock ya Mas ya? Iya. Getty Image itu juga salah satu Microsoft kok Pak. Microsoft ya. Nah jadi mungkin teman-teman itu tadi Mas Rizky bilang bukti nyata itu baru dari satu akun dan satu web gitu ya. Andaikan itu bisa disebar di beberapa, tidak menutup kemungkinan bisa 2 atau 3 kali lipat lah dari penjualan. Nah sebetulnya banyak hal yang bisa dikerjakan gitu. Jadi mungkin dengan apa namanya apa ya? Biasanya sih kalau dengan modal seadanya biasanya lebih kreatif sih, gitu ya. Benar Pak. Jadi modal kepepet. Ya, jadi nggak perlu nunggu HP-nya bagus, gitu ya. Ya pakai handphone pun juga nggak masalah, asalkan yang penting bersih. Nah, udah intinya seperti itu. Nah, untuk pembersihan itu ada memang layanan-layanan atau website-website yang mungkin bisa membersihkan. Tapi yang saya minta juga teman-teman tahu prosesnya gitu supaya biasanya sih kalau web-web itu ada keterbatasan ya, ada yang versi trial, ada yang versi berbayar. Biasanya sih benar. Trialnya 3 hari gitu ya, atau mungkin 5 kali atau 7 kali pakai habis itu berbayar. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak nih, Mas Usama, Mas Raihan? Atau mungkin sudah ada yang pernah nyoba nih jualan di Microstock, kira-kira siapa nih, nanti bisa sharing-sharing. Wah, Pak itu sedikit ada saya sampai $1.000. Wah, alhamdulillah kan gitu kan. Mantap tuh. Ada nggak kira-kira yang sudah pernah nyoba gitu kan? Kadang apa ya, jarang orang sih ngelihat kayak gini, soalnya kan kalau saya pribadi kan daripada nganggur ya ngebak-ngebaki penyimpanan atau storage, ya udah mending saya upload aja gitu ya, dan menghasilkan itu kayak gimana rasanya gitu kan. Nah ini bahkan mungkin idenya nggak harus soal ini ya, nggak kalau tadi mungkin di Mas Rizky banyak soal hewan misalkan. Saya ini saya penonton penikmat kasih solusi, Pak. Nah, itu saya juga suka ya, Pak.
Jadi Dia nah ini Fajrul ini juga salah satu microstock nih. ya dia cuma jualan remote loh ini. Nah ini ada tulisan Getty Image. Nah ini ya Nah, dia di Getty Image. ada tulisan begini. Tadi ketemu nih akhirnya saya keinget barusan. Ini berapa? Totalnya 234 US dollar. Tuh 234. 34. Jadi apa ya, sesuatu hal yang mungkin nggak disangka-sangka. Jadi Iya, bener Pak. bayangan kita remeh-temeh jualan foto remote, tapi Lakunya sampai segitu. gitu ya. Nah mungkin di luaran sana kita ada beberapa ya, mungkin memudahkan kita. Ada Canva, ada Figma, ada macam-macam. Cuma memang kalau itu sesuatu hal yang mungkin sudah dimudahkan, desainnya sudah ada, gonta-ganti, tinggal comot sini, upload sana gitu. Nah itu mungkin bagi kita-kita yang mungkin nggak terlalu intens setiap hari ya gitu, tapi pengen punya gambar yang kita bisa upload di Instagram dan sebagainya gitu ya. Nah, cuma memang kita biasanya kalau mungkin teman-teman pernah lihat di Instagram atau TikTok, saya pernah ngelihat di explore saya itu Min coba tambahkan foto ayah saya atau ibu saya di wisuda saya, biasanya begitu. Rata-rata mungkin yang menikah sudah meninggal dan wisuda sudah meninggal. Biasanya ada itu kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan mungkin nggak bisa diakuisisi oleh aplikasi-aplikasi yang mungkin sudah tersedia di internet gitu ya. Tapi teman-teman harus punya apa namanya kemampuan untuk ke sana. Ya. Nah, sebelum lanjut, ada pertanyaan nggak? Ini tadi Mas Irfan dari toilet atau Mas Usama. Jadi simple ya. Kalau mungkin tadi bisa dicari ya, kok bisa jualan apa namanya remote segitu banyaknya duitnya gitu ya. Saya ulangi ya. Ini berapa bro? Totalnya 234 US dollar. Wow. Kita kasih solusi. Ya, ya. Jadi sebetulnya kalau kita manfaatkan itu ya monggo aja gitu. Mungkin Mas Usama di SMA atau nggak pernah dapat ya seadanya aja di rumah gitu ya. Opo kayak arep moto panci kayak arep mau kita itu kayak mana gitu. Nah, mungkin tadi kalau di Mas Raihan Alfimari, kalau di pertanian mungkin di teknologi pangan, nemu jagung, nemu kopi, nemu padi, nemu pupuk, nemu macam-macam gitu, atau mungkin gambar pohon yang baru setengah senti baru ini bisa jadi loh gitu. Atau mungkin foto kecambah, nah bisa jadi. Cuma ini ada pertanyaan nih Pak, bagus nih Pak. Apa itu? Kalau dolar bagaimana ke rupiahnya? Harus punya akun bank luar kah? Nah sekarang sangat simpel ya Mas Usama ini ya. Apa namanya teman-teman bisa menggunakan namanya virtual rekening ya atau virtual bank akun, itu bisa menggunakan PayPal ya. Nah, PayPal kan pasti udah denger ya. Nah, itu adalah salah satu penyedia jasa layanan untuk apa namanya uangnya. Jadi nanti uangnya masuk ke PayPal dulu ya. Nah, di PayPal itu intinya ditabung dulu. Nah, kalau mau dicairin nanti tinggal dikonversi. Nanti tinggal masukin rekening lokal saja, entah BCA, BNI, Mandiri. Nah, itu baru nanti bisa namanya di withdraw, Mas. Di withdraw itu dicairkan. Nah, dicairkan cuman kalau dicairkan ya mengikuti dolar hari itu. Misalkan dolarnya lagi 14.000 ya 14.000. Kalau lagi tinggi ya bisa tinggi. Makanya kan kalau
dolar lagi naik itu apa namanya, kalong dolar itu pasti lagi nyairin semua tuh, seperti itu. Jadi simpel kok, tinggal bikin akun saja dan nggak harus syarat yang aneh-aneh sih. Dan itu terbukti bukan investasi bodong ya. Ya bukan, saya sudah hampir menyairkan kurang lebih ya hampir 15-an lebih sih Pak, 15-an sampai 20 dan aman-aman saja sih. Seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting ini bukan Doni Salmanan atau Nah, bukan. Bukan. Bukan ya. Ya, jadi terkait dengan grafika komputer banyak hal gitu. Tadi saya coba mengkurasi teman-teman. Tadi Mas Usama mungkin dari SMA. Nah, ini yang Mas Irfan nih tadi nih nongol tapi off lagi nih, saya belum kenalan ya Mas Irfan. Hai Pak. On cam dong Mas. On cam, asik. Wah ini kacamata lagi nih. Kayaknya satu kumpulan ini Mas ini. Mas Irfan atau dari beda nih? Dari Bekasi Pak. Bekasi. Satu grup? Iya. Kan benar. Iya. Ya kuliah yang benar ya, nanti kalau nggak benar Pak Yanuar marah-marah ke saya. Ya mungkin teman-teman yang di dunia kerja sudah nggak asing lagi lah dengan dunia grafika. Kalau Mas Irfan sebagai apa Mas? Semua Pak, sebagai developer juga. Web? Iya, web mobile. Back-end? Bisa web bisa. Atau front Full stack end? sih, Pak. Oh, full stack. Iya. Nah, full stack ini agak jarang orang-orang yang full stack. Iya, Pak. Itu orang-orang mumet isinya. Ya depan, ya belakang, ya ya macam-macam, semuanya jadi satu. Ya itu mungkin teman-teman yang di Bekasi yang sudah bekerja, ya saya meyakini bahwa terkait dengan dunia grafika juga sesuatu hal yang tidak baru. Mungkin juga bisa juga beli template gitu. Tapi ini sekali lagi ya, soal selera ini penting. Benar Pak. Seleranya Mas Rizky, saya, Mas Bintang, Mas Bagas, Mas Renaldi, Mas Irfan, kemudian Mas Usama, Mas Al-Ghifari, sama Mas Rizik, saya yakin beda-beda. Ya, kita tes deh. Soal warna aja. Benar. Soal warna aja. Mungkin kalau kita lihat tanpa disadari ini, mungkin teman-teman juga pernah membaca atau melihat kenapa mungkin Facebook, apalagi ya, LinkedIn, Instagram, atau mungkin yang lain-lain, oke lah, yang umum lah Facebook, dia menggunakan biru, mungkin biru agak-agak muda dikit lah gitu ya. Nah itu sebetulnya sudah melalui fase fase penelitian kali ya, sebab kenyamanan orang itu juga diperhitungkan oleh perusahaan-perusahaan besar, ya. Kecuali kalau warnanya merah menyakitkan mata gitu. Tapi ini bukan partai ya, sekali lagi ya. Jadi kalau websitenya merah, kemudian tulisannya kuning, kemudian menunya hijau, saya yakin bubar itu website gitu ya. Ada yang mungkin begitu, tapi tidak akan lama mampirnya sih gitu. Karena memang mungkin salah satunya mungkin memang butuh betul gitu ya, satu sisi gitu ya. Nah terus kemudian yang nggak ada pilihan lain. Tapi saya meyakini bahwa terkait dengan desain itu relatif, orang sukanya itu relatif. Kalau sama ini aja ada tren juga sih Pak. Tiap tahun itu ada tren.
oh trennya gini ya. Biasanya orang desain kayak gitu. Iya, cuma kadang-kadang ini eh kalau saya sebetulnya tipikal yang simple gitu ya, tapi enak gitu ya. Tapi Enak dilihat Pak ya. ada juga yang pengennya semua tuh saya punya pengalaman lucu lagi nih. Di pemerintahan ya, di pemerintahan tuh pengennya semua informasinya masuk tuh Mas. Pernah nggak lihat baliho atau poster semuanya masuk itu? Semua logo masuk, kemudian foto ABC masuk, pengumumannya kecil gitu atau semuanya masuk. Waduh, jangan. Orang-orang bahkan mau baca aja udah malas gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin beberapa tahun yang lalu ada trik jangan tengok kiri, tapi kita nengok. Marketing tuh Pak, marketing tuh Pak. Nah, marketing. Tapi itu juga menentukan kata dan tulisan juga penting juga gitu ya. Benar. Nah, gitu. Mungkin teman-teman ada pertanyaan lainnya, monggo kita kasih solusi. Kita kasih solusi. Saya juga ngikutin itu Pak, enak Pak dengernya Pak. Iya, Kemarin habis ke hack ya Pak ya, aplikasinya ya. betul. Aplikasi atau apanya sih? Akun YouTube-nya. Akun, ya benar. Oh, akun YouTube itu Pak. Iya. Oh iya deh, ya lumayan itu. Yuk, monggo kalau ada pertanyaan. Mas Usama ini, pokoknya tak cecer terus weh. Ini Mas Rizik juga masih di jalan, mungkin nggak terlalu denger ya, gitu. Pak, izin tanya, boleh? Ya boleh, no, orang ini nunggu. Boleh. Oh ya, berarti gak ada kayak coding atau apa kayak aplikasi gitu ada nggak sih Pak buat materi matkul ini gitu? Sorry. Aplikasi apa gimana Mas? Maksudnya kan ini kan grafika kan tentang apa visual ya. Berarti ada aplikasi kayak aplikasi berarti harus ada yang download gak Pak? Maksudnya perlu diinstal? Oh iya ada nanti Mas. Ada Nanti- coding nggak Pak? Coding nggak ada. Sebetulnya bisa dibuat coding. Bisa, cuman Bisa. kayaknya. Cuma saya nggak yakin nih teman-teman wis sibuk coding atau mungkin di pelajaran lain ada coding, ini coding terus. Iya. Ya. Jadi mungkin ada Mas, yang di coding tuh ada. Saya mungkin bisa dilanjut dulu Pak, saya tak cari materinya. Ada Mas yang coding-coding itu. Jadi kalau di grafika nanti paling yang disiapkan beberapa aplikasi. Yang paling simpel adalah tadi sempat di-share sama Pak Agung itu ada Adobe Photoshop. Nah, itu terus kemudian nanti juga bisa pakai Adobe Illustrator. Nah, yang general itu sih, Mas. Nah, kalau yang coding-coding itu setahu saya paling menggunakan MATLAB, bukan, Pak? MATLAB bisa. MATLAB bisa. C++ bisa. Nah. Tapi apa, ya bukannya ini ya, bukannya merendahkan ya, tapi apa namanya, saya lebih enak kalau misalkan apa namanya, kalau kita coba untuk sesuatu hal yang ya sama-sama grafika, mungkin apa namanya, ini lebih enaknya kok nanti kalau desain gitu aja sih, yang simpel aja. Nih saya coba untuk di C++. OpenGL. Nah, OpenGL. Ini kita mau gambar pesawat nih Mas. Nah ini codingannya nanti bisa dicek di sini. Nah nanti kalau mau belajar coding kita lihatlah nanti setelah UTS itu kita coba lihat apakah masih mampu untuk dilanjutkan dengan coding gitu. Nek pengennya mau ada coding atau enggak? Apa wis desain wae, kita belajar yang simpel kayak mungkin tadi Adobe atau mungkin kita belajar apa namanya jualan, Canva dan sebagainya. Siapa tahu dapat duit malah, iya toh?
nggak usah rumit-rumit lah. Apa mau dikoding? Simple dulu boleh Pak. Hah? Simple dulu Pak. Oh, Tentu yang lain. ya nanti apa namanya yang agak berat-berat di belakang lah. Tapi kita supaya Iya, senang dulu kan. Sesuatu hal benar, yang kita senang itu pasti enak. benar, Yes. benar, benar, Pak. Mas Usama senang mancing nggak? Wah, Senang. Aduh, ini ya, susah. Eh, cuman jarang. eh, Gini, saya tadi mengumpamakan mancing itu kalau orang nggak suka mancing suruh duduk nungguin ini aja. Itu yo mangkel Mas, nggak dapat. Jadi itu melatih Emosi sini. emosi, melatih kesabaran gitu ya. Nah, cuma memang kalau sesuatu hal yang kita seneng gitu misalkan. Saya seneng otomotif gitu ya. Nah, mbok mau gimana pun ya pasti produk pabrik ya dioprek-oprek gitu ya. Namanya suka otomotif itu. Jadi Benar, benar, pabrik benar. dianggap produk yang salah menurut mereka. Tapi yang orang hobi mancing gitu ya, lambok seminggu di laut mah oke gitu ya. Nah nanti mungkin materinya nanti saya sampaikan juga ke Pak Rizky nanti supaya hal-hal yang mudah-mudah dulu gitu terus nanti sampai endingnya kita sesuatu hal yang mungkin proyeknya bisa sampai upload ke Microstock gitu ya. Boleh, Bonus gitu boleh, ya. Pak. Bonus siapa tahu ada rezeki di sana gitu ya. Ya kalau nggak laku di situ ya nanti di daerahnya masing-masing gitu ya. Mas Alkifari misalkan di Jombang gitu ya. Woi saya habis belajar grafika komputer mau bikin wedding videographer. Iya, Iya, itu. Mau bisa. bikin percetakan. Waduh. Iya. Engko mana Mas Gifari ini? Masih di sana kah? Masih, Pak, masih. Masih ya, Mas Gifari ya masih sana ya. Siapa tahu nanti mau motoin siapa di sana mungkin ada Cak Percil, ada Cak Komet, macam-macam di sana banyak ya. Atau mungkin Ustadz-Ustadz gitu ya. Ya itu di sana. Ada lagi yang ditanyakan. Asik aja Mas belajar tuh nggak usah pusing-pusing. Bener banget tuh. Yang satu pagi belajar PPKN, siangnya coding ya. Nikmati saja lah. Ya, ini memang prosesnya di situ. Kuliah memang seperti itu. Aduh, aduh. Tapi memang dengan kampus Merdeka ini saya kira cukup baik, Pak. Jadi bagaimana elaborasinya dengan industri gitu. Bener, Nanti bener, bener. kita akan merasakan di kampus Merdeka kalau udah semester, saya nggak tahu 3 atau 5 ya lupa saya. ITS sudah masuk juga, Pak, berarti? Ada kampus Merdeka. Mantap, mantap tuh. Ya semuanya proses Mas. Di sini ada yang suka ngedesain gitu nggak sih? Atau semua sukanya ngoding terus ya kan? Suka di multimedia mungkin. Biasanya pakai Canva Pak. Oh, pakai Canva. Kalau Canva Ya, itu ada template. ya simple ya, instan lah ya. Jadi kayak mie instan, bikin langsung jadi gitu ya. Kalau Canva itu. Tapi kalau mau manual ya pakainya Illustrator. Kita bikin asetnya satu persatu, terus di layout. Nah itu yang butuh apa namanya? Malah belajarnya sebenarnya dari situ. Kalau dari Canva kan kita tinggal numpuk-numpuk template ya. Misalkan dapat aset tinggal main, tinggal nabrak, udah selesai ya. Tapi kalau sebenarnya estetika yang beneran itu ya memang mulainya dari dasar bermain shape nah segala macam lah seperti itu. Tapi ya eranya mungkin sekarang ya eranya saat ini ya sudah ada AI, apalagi mau bikin apapun juga sangat cepat ya. Aku rasa ya harus ngikutin. Nah dulu kan zaman
Adobe Illustrator itu belum ada Pak. Dulu itu setahu saya orang cuman pakai Corel Draw waktu itu ya, percetakan. Pasti pakainya Corel Draw. Cuman karena saat ini kebutuhan industri, orang malah cenderung lebih ke arah Illustrator karena lebih fleksibel untuk dipakai di software yang lain. Karena memang di keluarga Adobe itu saling berkaitan sih antara Photoshop, Illustrator, Premiere. Nah, dulu ada Dreamweaver, tapi nggak tahu sekarang Dreamweaver masih ada nggak? Itu buat bikin website tuh. Ini pasti yang developer udah pernah dengar Dreamweaver tuh ya. Ya, cuma sekarang Flash kan udah nggak didukung lagi nih Pak. Iya benar, Flash, Dreamweaver itu kayaknya sudah nggak ada. Berganti dengan Adobe After Effects, terus Adobe Premiere untuk animasinya. Seperti itu. Terus kalau misalkan web developer mungkin pernah bikin apa lah, kalau UI itu pakainya Adobe XD itu. Tapi rata-rata paling penak ya tuku, cuma beli. Beli, paling simpel enaknya beli, tapi harus modal lah itu ya. Iya. Biasanya si klien Pak silakan pilih 1, 2, 3 gitu. Ya. Soalnya sekarang industri carinya memang yang cepat ya. Yang cepat, terus apa namanya bagus, terus sesuai dengan yang dimau. Makanya kan tadi tak bilang microstock itu jadi peluang tuh kalau teman-teman jualan aset tuh. Karena orang pinginnya nyari cepat, bahkan ada pekerjaan di perusahaan itu yang memang kerjanya cuma download aset Pak. Jadi ada tuh, ada. Jadi saya bahkan kemarin adik saya yang ada di ruang guru di Jakarta, dia bagian konten kreatornya. Cuman di situ kerjanya tiap hari cuman downloadin aset. Cari aset. Ya untuk kebutuhan mereka, untuk kebutuhan media pembelajarannya, terus untuk kebutuhan sosial medianya mungkin dan sebagainya. Jadi karena apa? Karena dia bilang memang carinya yang cepat. Nah, seperti itu. Mending ngeluarin modal. Kan kalau kita produksi sendiri mungkin waktunya agak lama ya. Waktunya mungkin bisa beberapa lama. Kalau dicari microstock kan tinggal pilihannya banyak, tinggal mau yang mana aja nih kan gitu. Makanya tuh itu kalau aku bilang sampai nanti pun kayaknya nggak ada matinya. Nggak kayak ini ya, nggak kayak NFT. Kalau NFT kan sekarang sudah jarang tuh kayaknya. Nah kalau Shutterstock itu udah dari dulu sampai sekarang itu kayaknya masih eksis. Alhamdulillah sih masih eksis. Dari 2005 apa 2006 gitu kalau nggak salah. Mantep tuh. Bisa dicoba tuh Mas Mas Usama, Mas Bagas mungkin. Wah aku bosen ngoding gitu kan. Tak tutulan aset weh gitu kan. Bisa tuh dicoba tuh. Itu kayak saya itu. Terus bosen. Kalau Pak Agung bosen mainan sabun. Tapi bukan sabun yang aneh ya. Bikin sabun. Kemarin bikin sabun. Saya sempat buka belajar sabun ya. Belajar membuat sabun saking sesuatu hal yang apa ya, wis peak ya. Benar-benar. Cara membuat sabun cair. Nah, iya. Hiburannya ya Pak ya. Iya, hiburannya itulah. Sama ide-ide bisnis. Saya benar-benar Pak. Saya ngelihat kalau di ide-ide bisnis itu selain memang idenya apa, bagaimana tadi mungkin kalau Mas Givari bilang teknik packaging, nah itu penting. Nah, itu mulai dari mungkin apa namanya bentuk desainnya, jadi sesuatu hal yang bikin lebih mahal ya. Jadi misalkan keripik pisang atau keripik kentang, kalau wadahnya bagus paling enggak di atas 30.000 itu. Benar Pak. Nih, saya kemarin tuh barusan nyarinya tak cari dulu ya. Kemarin sekarang itu udah bantuan apa ya, bantuan grafis ya.
bantuan visual ya. Padahal rasanya biasa aja, tapi didesain dengan menarik, terus orang suka, itu pasti bisa mahal. Pasti itu. Sekarang kan orang berlomba-lomba bikin visual yang menarik dulu, ya. Entah itu dalam sosial medianya, entah itu dalam bentuk produk desainnya. Itu kan mereka lomba-lomba tuh. Padahal rasanya biasa aja. Nah, karena apa? Karena kebiasaan sekarang itu orang terbiasa ngelihat visual. Entah itu di sosial media, entah itu di mana-mana pun. Orang paling belum tahu rasa ya, tapi wah visualnya menarik kan. Kayak contohnya yang lagi naik itu kan Mixu. Mixu itu kan sebenarnya aku bilang visualnya menarik. Seperti itu ya. Nah ini desain kemasan nih, Ya, menggunakan Adobe Illustrator. Wah. desain kemasan, terus banyak sih. Nah ini kayak gini. Ya sebetulnya kalau mixu atau mungkin boba-boba yang umumnya atau es krim yang umumnya ya, saya kira sama aja sih sebetulnya ya. Cuma mungkin karena bagus di branding, bagus di Brandingnya mungkin desain dan sebagainya ya, ya begitulah jadinya gitu. Ini kopi kayak gini nih, wah. Ya sekarang kalau Starling kapal api 3.000 di Starbucks jadi 45.000. brandnya ya kan, brandingnya itu yang membuat mahal. Nah mungkin kalau yang sekarang juga ada TikTok Shop, nah itu wis. Nice. Kalau Cepat Pak jualan tuh. kalau berani masang, bukan masang, kalau berani apa berjuang atau biasanya live TikTok kosong gitu ya. Saya pernah tuh ngelihat nggak sengaja lewat beranda, saya lihat yang live yang nonton cuma satu dan itu mungkin saya kali ya saat. Ada pertanyaan lagi nggak nih teman-teman? Monggo. Nah ini mungkin saya sampaikan sekali lagi, pertama soal mungkin teman-temannya yang masih ada kontaknya, ini karena di daftar saya ada 18 ya Pak? 19 orang. 19 ya. Dan ini mungkin kurang lebihnya ada 7 orang. 8 ini Pak, 8 ya, 7 sampai 8 lah. Ya, ini mungkin bisa apa namanya disampaikan ke rekan-rekannya gitu ya. Terus yang kedua, saya bukannya izin mohon pamit ya, tapi karena ada sesuatu hal yang harus saya perjuangkan untuk akreditasi teman-teman juga gitu ya. Benar. Saya mau bagi tugas dengan Pak Rizky nanti yang menggawangi sementara Pak Rizky. Terus yang jelas pelajaran kita akan enjoy. Gak usah mumet-mumet ya. Benar Pak, benar. Setuju. Ya, Soalnya gini, kalau saya sendiri lebih suka belajar dengan santai ya daripada sepaneng lah. Itu kadang kalau anak sekarang itu susah masuknya malahan. Nah iya, apalagi yang sudah bekerja kan sore. Benar. Udah capek ya kan. Udah, wah. Makanya belajarnya dengan santai, slow. Tapi masuk gitu ya. Nah, benar Pak, benar. Dan nanti mungkin akan goalnya kita juga ya sambil menyelam minum-minum susu ya boleh gitu ya. Jadi nanti harapannya outputnya juga tadi disampaikan, tadi speak kalau bisa sambil jualan gitu ya, kita bikin satu gerakan bersama gitu ya, siapa tahu nanti ada duitnya di sana itu yang benar Pak. Yang teknologi pangan mungkin nanti semua jenis tanaman akan diupload bisa jadi gitu ya. Terus apa aja bisa jadi duit ini sekarang nih. Ya, terus nanti yang berkaitan dengan
codingan, mungkin mau difoto dari samping codingannya kan bisa tuh. Jadi satu apa namanya Itu foto. juga ada loh Pak. Mulai iya banyak toh. Banyak. Nah, ya mungkin ada sesuatu yang menarik gitu ya. Ada layar, ada codingan, sebelahnya pisang. Nah, ya gitu-gitulah gitu ya. Benar-benar. Mungkin malam ini cukup. Jadi terima kasih teman-teman. Ini awal pertemuan yang baik menurut saya, sehingga nanti tinggal di apa namanya di enjoy lah gitu ya. Saya yakin juga Ya teman-teman masih ada Pak. di kantor, ada yang coding juga, ada yang mumet juga ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan juga apa namanya kita nikmati bersama lah gitu ya. Mungkin yang terakhir Pak Rizky cukup atau masih ada tambahan? Cukup sih Pak. Alhamdulillah cukup. Ya, jadi ini pertemuan pertama. Kalau di kampus, kalau ketemu saya disapa, ketemu Pak Rizky juga disapa ya. Gitu. Kadang Siap. banyak ya, jadi nggak tahu gitu ya. Benar-benar Pak. Kalau yang apa namanya ada salah, ada khilaf, ya gini, intinya dosen itu akan mendorong kita sudah mengalami banyak hal ya, asam garam dan sebagainya gitu ya. Tinggal nanti teman-teman lebih banyak explore di diri teman masing-masing. Saya yakin mungkin dulu di codingan teman-teman juga di SMK ya diajari gurunya ya hanya mungkin setitik gitu ya. Gitu. Bukan haus banget gitu ya. Nah, mungkin banyak explore sendiri saya yakin 100% gitu karena bisa jadi ya keterbatasan dan keterbatasan, terus kemudian kurikulumnya juga matoknya juga hanya itu gitu ya. Nah, terus kemudian apa namanya kebutuhan industrinya juga mungkin berbeda dan sebagainya gitu. Nah, ini saya sampaikan silakan ngoprek atau mungkin nanti ada mau sharing dan sebagainya, ya monggo-monggo saja gitu. Mau apa namanya tentunya soal grafika ya gitu. Kalau coding teman-teman pasti udah jago lah gitu ya. Nah, nanti silakan yang coding bermusuhan lah dengan yang dosen coding. Ini ya gitu. Jadi apa namanya terima kasih atas malam itu. Kemudian nanti kalau mungkin teman-teman udah pernah ya mengalami fase puasa atau bagaimana ya nanti itu? Udah pernah belum ya? Kayaknya baru semester 1 belum, Pak. Belum ya? Oke. Jadi nanti di fase puasa itu ada pengurangan jam. Itu nanti SK-nya akan saya coba share. Jadi mungkin kalau dulu memang kesepakatan Pak yang jam 7 gitu ya. Kalau Iya, yang jam 5 kan biasanya dipotong. dipotong kemudian nanti maghrib selesai gitu ya. Iya. Nah, kalau yang jam apa namanya yang jam 7 itu kesepakatan biasanya. Nah, saya yakin teman-teman di sini tarawehnya tumak ninah gitu ya. Amin. Oh iya, bentar lagi Pak ya. Iya. Akhir bulan ini ya. Ya, tanggal 23-an lah gitu. 23. Nah, nanti tinggal kesepakatannya aja mau kita gas atau mulai biasanya sih jam 8:04 kita mulai, kita mau isya sholat tarawih dulu gitu ya atau mau wiritan dulu gitu. Mudah-mudahan tumak ninah gitu ya. Amin. Ya udah apa udah sesuatu hal yang apa namanya ya cari imam yang cepet lah gitu ya. Yang kayak di apa namanya sosmed itu waladzolin amin gitu. Ya segitu ya. Terima kasih teman-teman, saya pamit. Oke. Saya pamit. Ya pamit juga. Itu mohon izin Terima pamit kasih. nanti akan diteruskan oleh Pak Rizky. Saya tetap mantau nanti ya. Doakan akreditasi kita bisa baik sekali. Amin. Terima kasih, saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mungkin ada sedikit tambahan sih dari saya. Apa itu, Pak? Jadi ini lupa tadi Pak. Nanti dibikin di grup ya. Dibikin di grup entah itu mungkin enaknya WA aja untuk grup khusus kelas ini.
Jadi kalau share materi atau mungkin sharing pas izin atau apa nanti bisa di situ sih. Seperti itu. Mungkin sebelum ditutup Pak Rizky ditaruh tuh di chatting dulu biar dicatat teman-teman. Oke. Jadi nanti ini di sini ada perwakilan kelas atau mungkin koordinator kelas, nanti bisa dicatat terus saya di-invite ya. Ya. Siapa kira-kira? Biasanya ketua Saya aja, Pak. Oke, Mas Bagas ya berarti ya. Jadi nanti silakan ditulis dan di-invite. Ini nomor saya 081230297754. Nah, mungkin nanti Pak Agung juga bisa ikut, monggo. Ya, saya ikut. Seperti itu. Silakan dicatat. Itu nomor rekening itu ya. Nomor rekening. Silakan ditransfer gitu ya. Oke, mungkin itu sih tambahan dari saya ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Izin pamit ya. Silakan selamat beristirahat, jangan begadang terus ya. Ingat kesehatan ya. Oke, terima kasih. Coding sampai pagi lagi gitu ya. Ngeri Pak itu Pak. Ya, kehidupannya ngeri. Yuk. Mari. Bener. Mari yuk. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat beristirahat semuanya. Salam. Terima kasih Pak Rizky. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak, Pak. Yuk.